mulai dengan doa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Tambahan satu lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Man, seperti biasa man, di stopwatch man. Oh, siap. Timer 10 menit. 10 menit lah. Siap. Timer. Oke. 10 menit man. 10 menit. Template. Naon cenah teh mana teh Kang? 5 waktu satu cinta. 5 in 1. Salat hadiah terindah dari Allah, bukan beban kewajiban. bertahan satu cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertemuan yang lalu kita berkisah tentang Isra dan Mi'raj. Dan salah satu hikmah yang paling besar dan agung adalah perintah salat secara langsung. Kalau ibadah yang lain itu melalui wahyu malaikat Jibril, tetapi salat 5 waktu, maka Allah langsung panggil Rasulullahnya menghadap untuk mendapatkan perintah langsung. Lalu kita kaitkan dengan pembahasan kemarin di Isra Mi'raj ya, bahwa salat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu. Maka ada tingkatan orang melaksanakan salat. Kemarin dibahas ada 5 tingkatan orang menjalankan salat. Dan konsekuensinya yang paling penting. Tahapan pertama atau tingkatan pertama adalah ini tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah ini adalah orang yang sholat tetapi mendapat siksaan. Kita gak ngomongin gak sholat ya, karena ironis kalau ngaku muslim tapi gak sholat. Ini mah ceritanya kita muslim, kita sholat ya. Kalau gak sholat mah bukan muslim. Tapi apa? Muslim. Kata Rasul, faqad kafaro. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaro. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa sebab, dengan sengaja, maka dia telah kafir. Nah, kita mau berbicara kita muslim, kita sholat. Tingkatan orang yang sholat itu ada 5. Yang pertama adalah orang yang sholat tetapi masuknya disiksa oleh Allah. Kok bisa? Banyak ya. Banyak ayat yang sering, yang masyhur, yang sering kita baca, yang paling hafal adalah fawailul lil musallin. Maka neraka wail, maka siksaan adalah untuk orang-orang yang sholat. Maka tingkatan orang yang sholatnya paling rendah adalah ketika sholatnya bernilai siksaan, bukan bernilai pahala. Yang kayak bagaimana? Nah, kita introspeksi ya. Sholat yang mendapat siksaan itu ketika dipanggil kita lalai, ketika azan kita hare-hare, kemudian ketika wudu, ketika kita nggak fokus wudunya, kecepak-kecepak, boro-boro maca doa segala macam, boro-boro.
boro-boro menyempurnakan wudhu, boro-boro. Ketika kita sholat, ketika Allahu Akbar, pikiran kemana-mana, bacaan hilang, pikiran apalagi kemana-mana, itu nanti yang akan mendapatkan siksa. Karena tidak berefek apa-apa. Bahkan kita tidak fokus. Sementara intinya sholat adalah Toha, ya surat 20 ayat 14. Fa'aqim sholata lidzikri. Ya. Faqimis sholata lidzikri. Ya. Itu salah satu firman Allah ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk sholat. Di mana itu? Di Tua, di lembah Tua. Ya. Ketika perjalanan dari Madian akan ke Mesir, kemudian di perjalanan di hutan itu kehilangan arah dan perlu mendapatkan api, maka di satu tempat ada api. Maka Nabi Musa memerintahkan istri dan saudaranya untuk tinggal menunggu, dan Musa menghampiri api itu. Ternyata di api itu ternyata ada suara dari Allah. Innani anallah fa'budni, kata Allah. Itu berupa api. Nah, nanti kan Nabi Musa, dulu ge api, sekarang mah pengen lihat dong wajah Allah teh kayak gimana, nanti yang kemarin diceritakan ya. Nah, itu dapat wahyu sholat juga langsung Nabi Musa. Nah, jadi sholat itu untuk mengingat. Bagaimana bisa mengingat Allah kalau kita tidak fokus? Nah, itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, mudah-mudahan kita mulai masuk ke tahapan yang kedua ini, ya. Itu sholat kita dipertimbangkan, dihisab. Ketika adzan berkumandang, kita semangat, ya, untuk bergegas mengambil wudhu, mencoba menyempurnakan wudhunya. Namun ketika kita sholat, Allah mencoba khusyuk di awal, tak Allahu Akbar. Pas nyampe Fatihah kadituna leng kemana, mengingat sesuatu, ya, tadinya. Tapi paling tidak tahapan kita mulai ke situ. Jadi di dalam sholat itu bisa jadi kita 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat kabur. Tapi ada khusyuknya. Nah, ini tingkatan yang kedua, ya. Tidak semuanya lalai gitu, tidak kabur. Nah, tahapan yang kedua ini itu masih dipertimbangkan oleh Allah. Masuk ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah tahapan diampuni dosa kita. Tahapan yang bagaimana? Menyempurnakan wudhu, kita mulai masuk sholat, dan kita mulai melawan semua keraguan di situ. Dan kita mulai mencoba fokus. Ada kewaswasan dari setan datang, tek kita lawan, tek kita lawan, tek kita lawan. Ya. Was Allahu Akbar. Versi suaranya jupe suaranya. Lawan, kewalang sholat. Nah, dilawan. Kemudian kita mulai memahami isi-isi yang kita baca itu di tahapan ketiga, ya. Tetapi ternyata itu belum sepenuhnya. Karena apa? Karena ternyata setelah kita sholat, kadang sholat kita tidak bisa membentengi dari perbuatan yang keji dan mungkar. Susah dengan sholat itu. Jadi ada godaan, kita curang, masih kene, sholat tidak membentengi itu, kurang kuat membentenginya. Maka kita itu di tahapan ketiga. Tahapan yang keempat adalah sholat yang Allah kasih pahala. Sholat yang Allah kasih pahala. Menyempurnakan wudhu, tepat waktu. Kemudian apa? Ketika sholat, dari mulai pakaian kita siapkan untuk menghadap siapa? Allah. Untuk menghadap Allah. Ketika Allahu Akbar, maka semua hal termasuk dunia itu kecil dong. Kan Allah yang besar. Allahu Akbar berarti yang lain kecil. Ya kan? Nah, itu tahapan keempat itu sudah masuk khusyuk. Setiap bacaan kita pahami. Kemudian sesuatu hal yang bersifat dunia kita sudah mudah menepisnya. Maka itu sholat yang mendapatkan pahala. Dari mulai Allahu Akbar sampai salam, kita setelah keluar dari situ implementasi dalam kehidupan kita juga
tidak jauh dari sholat. Korupsi enggak, berbohong enggak, mengumpas segala macam. Akhlakul karimah kita sudah mulai mengimplementasikan sholat. Itu sholat yang mendapatkan pahala. Nah, bahkan ketika kita mempunyai masalah tadi ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sholat itu menjadi obat, kemudian minta sesuatu, wa innaha lakabiratun illa lil khashiin, dan mulai khusyuk ya. Jadi sholat tingkatan keempat itu sudah mulai khusyuk, dan itu sholat yang mendapatkan pahala. Kita mau naik ke sana bisa, semua orang bisa. Dan tingkatan yang kelima adalah sholat yang dicintai oleh Allah. Maka sholatnya akan meniru semua seperti sholat Rasulullah. Wudunya juga akan meniru seperti wudu Rasulullah. Di luar sholat juga akhlak kita akan tidak jauh dengan akhlak Rasul. Mungkinkah seperti itu? Sangat jauh tapi mungkin. Nah, itu sholatnya para sahabat, para tabi'in seperti itu. Kita ada di tingkatan apa? Awas, jangan sampai tingkatan pertama. Kita harus mulai naik. Wudu kita sempurnakan, fokus. Sholat juga kita mulai fokus dan mulai menepis godaan-godaan dalam sholat. Kita berusaha. Kalau saya sendiri itu mungkin di ke-1 mau ke-2 gitu. Kalau saya nggak tahu, kalian mungkin ke tahapan ke-3 insyaallah, mudah-mudahan. Nah, jadi kesimpulannya di momentum Isra Mi'raj Rajab ini kita harus meningkatkan kualitas sholat kita. Jangan sampai tahun ke tahun kita sama aja, dipanggil adzan sama, pas sholat sama, pas di luar sholat apalagi. Jangan. Ya, kita mulai memperbaiki diri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.